Jadi di tasawuf Indonesia teman-teman tolong betul ya dipahami bahwa zikir nafas yang ada di tasawuf Indonesia tidak sama dengan zikir nafas yang ada selama ini populer. Tidak sama loh, bukan bertentangan loh. Tidak sama. Nggak, tidak sama bertentangan itu beda. Beda. Bertentangan itu musuhan gitu loh. Oh ini malah enggak. Gitu. Jadi nanti bertanya begitu tuh saya merasa begini. Ini jangan-jangan yang dimaksud zikir nafas yang lain itu gitu yang populer kan dikenakan kan ada yang sangat populer kan tarik nafas Allah hembuskan Allahu kan gitu itu yang populer. Nah ini bukan itu loh ya. Zikir nafas di tasawuf Indonesia bukan itu. Nah kalau itu nanti silahkan ditanya yang punya ya. Nah tentu itu punya punya prosedurnya masing-masing. Saya akan jelaskan aja yang di tasawuf Indonesia ya. Kenapa saya bilang beda? Ya karena ini zikir nafas di tasawuf Indonesia itu dari kita saja. Belum pernah kita ajarkan keluar yang lain gitu. Belum pernah kita podcast dulu itu belum pernah ya baru tahun-tahun ini kan. Nah gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji panduan praktik zikir nafas. Sebelum mulai, saya akan menyampaikan pengumuman dari admin Tasawuf Indonesia. Selama bulan November ini, jika membeli buku panduan praktik zikir nafas, akan mendapatkan gratis e-book 2 buku. Ada buku pemecahan masalah cara sufi dan buku hidup sehat dan herban ala resep sufi. Sekarang kita lanjut ngajinya terakhir di halaman. Sekarang langsung ya. Sudah kenalan namanya namanya Kak Brilian. Ya, pertama saya baru muncul ya di layar Tasawuf Indonesia. Nama saya Brilian Madi Syafi'i, biasa dipanggil Brilian. Sekarang kita ngaji ya Kak Brilian ya. Kita sampai di halaman 12 ya. Yang sudah memegang bukunya silahkan kita lanjutkan di halaman 12, masih di pendahuluan di halaman-halaman terakhir ya. Ya baik. Kita sampai di halaman 12 paragraf pertama ya. Saya langsung baca. Yang tak kalah penting, buku ini akan menyajikan masteri. Masteri itu panduan ya Kak ya. Atau pedoman zikir nafas yang sangat praktis dengan semua level-levelnya. Jadi gini, zikir nafas itu kan banyak pertanyaan gini loh Kak. Di kolom komentar lah, ini sedikit saya jawab. Misalnya zikir nafas itu dilakukan berapa lama? Harinya jamnya jam berapa? Nah, teman-teman sebelum mempraktekkan zikir nafas, pahami dulu bahwa zikir nafas itu ada level-levelan. Ya, jadi satu ada zikir nafas jasadiyah. Zikir nafas jasadiyah itu zikir nafas yang bertujuan untuk melampaui jasad. Ya, jadi saya ingin mengulang lagi karena ini hal yang sangat fundamental ya. Zikir nafas di tasawuf Indonesia Kak Brilian itu bukan seperti zikir nafas yang teman-teman pahami selama ini. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini penting banget. Zikir nafas di tasawuf Indonesia tidak sama dengan zikir nafas yang teman-teman pahami selama ini. Maka kalau teman-teman, saya kan ada yang bertanya tadi, dilakukan berapa lama? Maksud saya gini, teman-teman itu menanyakan zikir nafas yang mana gitu. Kalau teman-teman melihatnya zikir nafas yang tidak di tasawuf Indonesia ya kita nggak bisa jawab. Kalau di tasawuf Indonesia nanti teman-teman kalau terutama yang sudah pegang bukunya silahkan lihat. Kan sudah ada protapnya. Jadi coba teman-teman lihat ya, berapa lama itu kan sudah di situ misalnya di halaman di halaman 84 misalnya. Di situ sudah ada misalnya prosedur zikir nafas jasadiyah yang level 1 sudah ada Kak. 10 sampai 15 menit bisa diperpanjang 25 sampai 30 menit. Loh, kan ada.
Jadi nyun sewu, kalau yang bertanya belum punya buku saya kira wajar ya. Tapi kalau yang punya buku berarti belum baca. Berarti belum dibuka bukunya. Jadi kalau yang sudah punya buku saya kira sudah ada itu. Zikir nafas jasadiyah level 1 itu 10 sampai 15 menit. Bisa diperpanjang sampai 30 menit. Nanti yang level 2 misalnya zikir nafas level 2 di halaman 88 ya Kak ya. Ada 15 sampai 20 menit. Bisa diperpanjang 35 sampai 40 menit terus nanti sampai zikir nafas fana ya. Zikir nafas fana. Zikir nafas fana itu berapa menit? Ya dibuka aja. Prosedur zikir nafas ruqyah dulu misalnya. Nah, zikir nafas ruqyah itu di halaman 176. Nanti ada itu waktunya seberapa lama, menyiapkan diri sekian menit, lalu melakukan ini berapa menit itu sudah ada ya. Terus misalnya yang Kak Berlian, ini Kak Berlian karena apa penghuni baru member baru. Nah itu nanti kelihatan Kak. Nah di situ sudah ada misalnya zikir nafas fana di halaman 207 sudah ada. Jadi kalau berapa lamanya ya saya kadang-kadang merasa ini jangan-jangan yang ditanya itu zikir nafas yang lain yang biasa didengar itu. Jadi di tasawuf Indonesia teman-teman tolong betul ya dipahami bahwa zikir nafas yang ada di tasawuf Indonesia tidak sama dengan zikir nafas yang ada selama ini populer. Tidak sama loh, bukan bertentangan loh. Tidak sama. Nah, tidak sama bertentangan itu beda. Bertentangan itu musuhan gitu loh. Oh ini malah enggak. Gitu. Jadi nanti teman-teman nanti bisa memahami. Jadi yang bertanya begitu itu bisa kalau yang sudah punya buku tinggal lihat aja itu berapa menit saya melakukan zikir nafas loh kan sudah ada di masterinya ya. Makanya buku ini tuh gini Kak Berlian. Buku ini tuh menyajikan masteri. Masteri itu pedoman dan sangat praktis. Sangat praktis itu artinya membaca bisa melakukan gitu loh. Jadi gini. Kadang-kadang kalau buku misalnya orang latihan kadang-kadang lihat prosedurnya kan kurang jelas ya. Nah, prosedurnya kurang jelas nih lalu melakukan apa setelah ini apa itu kan kurang jelas. Kalau di buku ini tuh menit demi menit aja ada prosedurnya. Jadi menit demi menit itu sudah ada prosedurnya. Misalnya menit pertama melakukan ini, menit kedua melakukan ini. Oh itu sudah ada. Nah, di buku ini. Misalnya tadi ya yang level 2 misalnya di halaman 88. Total persiapan awal 4 sampai 8 menit. Lalu yang kedua melacak aliran nafas. Oh sudah ada. Durasi intinya 10 sampai 25 menit. Nah, ada semua sampai segitunya. Saya buat timeline yang jelas gitu, Kak. Ya, jadi ya ini menjawab pertanyaan Kak Berlian yang banyak bertanya berapa menit lakukan zikir nafas. Saya kalau yang bertanya begitu tuh saya merasa begini. Ini jangan-jangan yang dimaksud zikir nafas yang lain itu gitu yang populer kan dikenakan kan ada yang sangat populer kan tarik nafas Allah, hembuskan Allahu kan gitu itu yang populer. Nah ini bukan itu loh ya. Zikir nafas di tasawuf Indonesia bukan itu. Nah kalau itu nanti silahkan ditanya yang punya ya. Nah tentu itu punya punya prosedurnya masing-masing. Tadi saya tertarik ini zikir nafas di tasawuf Indonesia sama yang itu tidak sama. Tidak sama. Barangkali nih teman-teman yang baru nonton gitu ya. Tidak samanya itu kenapa? Gini. Kalau saya melihat ya karena saya juga tidak tentu saya tidak berkompeten untuk untuk mengomentari zikir nafas di yang lain. Cuma saya akan jelaskan aja yang di tasawuf Indonesia ya. Kenapa saya bilang beda? Ya karena ini zikir nafas di tasawuf Indonesia itu dari kita saja. Belum pernah kita ajarkan keluar yang lain gitu. Belum pernah kita podcast dulu itu belum pernah. Ya baru tahun-tahun ini Kak. Nah gini, ya ini juga bagi Kak Berlian penting ya. Gini Kak Berlian, zikir nafas di tasawuf Indonesia kan ada 5 level tuh. Itu tujuannya melampaui kedirian kita. Ini kenapa kok begitu Ustadz? Gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa memahami diri, kalau saya memahami akhirnya melampaui diri, itu nanti Allah akan memperkenalkan diri kepada kita. Jadi barang siapa mana arafa nafsahu maka dia akan mengenal Tuhannya. Tetapi saya tidak berani kalau memaknai gitu Kak. Memaknai maka akan mengenal Tuhan itu saya agak
agak tidak berani. Saya lebih senang barang siapa mengenal dirinya, maka Allah akan memperkenalkan dirinya kepada yang kenal dirinya. Nah, karena kalau kita mengenal tuh kayaknya ego kita itu nggak berdaya kalau nggak bisa mengenal Allah. Nah, itu kalau dimaknani yang mengenal itu ego. Nah, dan diri itu lapis-lapis Kak Berlian ya. Jadi diri itu kita berlapis. Yang lapisan paling luar itu jasad, tubuh. Makanya ada zikir nafas jasadiyah. Itu zikir nafas untuk melampaui tubuh kita. Nah, setelah tubuh kita lampaui, ada di situ namanya kolbu. Kolbu itu ada pikiran dan perasaan. Makanya zikir nafas yang nomor 2, zikir nafas kolbiyah, yaitu zikir nafas untuk melampaui pikiran dan perasaan. Setelah tubuh kita lampaui, di dalam ada lapisan namanya pikiran dan perasaan. Ternyata masuk ke dalam ada lapisan lagi, yaitu kita yang merasa aku. Nafas namanya. Kalau tadi kolbu, lalu ini nafas. Nafas itu apa Kak Berlian kan punya rasa aku kan atau diri. Aku punya buku zikir nafas. Aku menulis buku lah. Aku semua. Ya itu namanya zikir nafas nafsiyah. Zikir nafas untuk melampaui akumu itu. Tetapi ternyata masuk ke dalam lagi diri kita itu ada energi istilahnya atau ruh, atau sangkan paran, atau disebut asal muasal. Secara disebut ruh. Ruh itu gini Kak. Ini kita itu bisa merasa aku. Itu kan harus ada yang bisa merasakan. Lah itu asalnya dari mana itu? Namanya ruh. Nah, namanya zikir nafas ruhiyah. Untuk melampaui ruh tadi. Baru nanti setelah itu zikir nafas fana. Nah, fana itu zikir nafas di dalam keheningan mutlak yang sudah nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu yang disebut perbedaan zikir nafas di sini sama di luar sana. Kalau di sini kita buat prosedural, mastery, makanya disebut panduan praktis. Mastery itu memandu orang kayak misalnya Kak Berlian. Aslinya kan Pemalang ya? Iya. Nah, mastery itu Kak Berlian kalau dipandu itu gini. Panduannya jelas. Keluar dari pondok, nah kan di pesantren ya. Keluar dari pondok, berjalan sekian meter. Terus di situ ada jalan kanan, sekian meter. Lalu nanti kiri, sekian meter. Lalu nanti naik ini, sekian jam kira-kira. Lalu itu mastery namanya. Jadi mandunya itu langkah demi langkah. Maka saya ulang-ulang yang sudah punya buku zikir nafas, praktek dewi itu bisa. Nggak harus nunggu episode nanti. Berarti kuncinya harus. Ya kalau saya selalu bilang kalau punya kemampuan membeli silahkan membeli, kalau enggak ya nggak apa-apa juga ya, nanti nunggu aja dari sini nanti nyampe juga kan. Ya jadi jangan sampai gini Kak, banyak orang membeli sesuatu itu terpaksa, itu justru akan buruk sebenarnya. Jadi gini, misalnya orang nih ada produk kita sebut sebagai panduan praktis zikir nafas, lalu dia ingin membeli ya, tetapi membeli itu dengan hati yang wah, tak ono ke sambil sedih. Membeli itu sambil sedih. Nah, kalau begitu membelinya tidak diberi ruh rasa syukur. Nah, nanti itu punya buku zikir nafas, walaupun dia punya buku zikir nafas nggak ada ruhnya kan? Nggak ada ruhnya. Ruh itu nggak hidup gitu loh Kak. Karena nggak diberi nyawa yang disebut rasa syukur itu. Nah, itu lebih baik nggak membeli sebenarnya. Tapi dia tetap syukur gitu. Nggak membeli terus nggak syukur, wah lebih repot lagi gitu. Nah, jadi kalau yang memberi, belilah dengan rasa syukur gitu. Nah, jadi waktu membeli, kalau ini kan kita jualannya di marketplace ya. Waktu check out apa-apa itu dengan kegembiraan, dengan rasa syukur itu, nah insya Allah itu. Nah, makanya saya ya mau punya ya baik, kalau nggak punya juga baik juga. Dan saya tidak membatasi gini Mbak. Kak, kalau membeli boleh praktek, yang nggak membeli nggak boleh praktek. Enggak, yang nggak membeli boleh praktek juga boleh. Cuma memang harus sabar, menunggu nanti gitu ya. Nah, kan ketika sampai di jadwal praktek nanti, ya gitu ya. Nah ini, kita lanjutkan ya. Ini bukan sekedar teori. Nah, buku ini bukan buku teori, bukan buku sekedar teori kan. Melainkan panduan langkah demi langkah yang dapat diterapkan oleh siapa saja. Loh, siapa saja terlepas dari latar belakang spiritual mereka. Jadi nyun sewu, amit sewu nih, amit betul. Misalnya ada orang merasa, oh aku masih muda, masa bertasawuf. Nah, buku ini enggak gitu. Ya siapa saja boleh baca.
yang penting pesan saya pesan ya, kemarin kebetulan ada tamu datang ke tempat gini Kak, bawa buku Zikir Nafas, pengen dapat tanda tangan saya. Ya alhamdulillah gitu ya, seneng juga saya ya, maksudnya seneng itu beliau jauh-jauh ke sini, pengen ketemu saya, pengen dapat tanda tangan ya, tanda tangan lah. Tetapi saya terus pesan ke beliau, sebenarnya misalnya Bapak nggak rawuh ke sini, nggak dapat tanda tangan saya, itu pun tetap sudah saya izinkan untuk mempraktekkan. Jadi saya nggak seformal gitu sih. Silahkan kalau sudah membeli, sudah paham, dipraktekkan. Salah juga nggak apa-apa. Nanti bulan-bulan lama-lama bisa. Nah, yang nggak belum beli Ustadz, boleh nggak mempraktekkan? Ya boleh juga. Nah jadi ini buku itu tidak harus misalnya dapat ini, dapat izin apa enggak, siapa saja yang merasa paham lalu mempraktekkan itu boleh. Jadi saya nggak seformal itu. Dan kan ada juga yang kalau zaman dulu itu mungkin Kak Berlian tahu, orang kalau ngaji tasawuf itu setelah umur 40 tahun itu dulu. Sekarang misalnya digituin, anak-anak muda nyari sendiri Pak. Nyari tasawuf banyak kan di channel, di mana-mana banyak. Jadi buku ini tidak misalnya nyun sewu ya, yang sudah memahami syariat begini-begini. Kalau saya yang penting niatmu apik. Nah itu kuncinya. Saya bilang ke Bapak itu, Pak, saya akan mengizinkan semua siapapun mempraktekkan ilmu ini. Syaratnya cuma siji tok syaratnya. Sampeyan niatnya apik. Niatnya bagus. Niat bagus itu gimana Ustaz? Niat tidak menyakiti orang. Itu sudah bagus Mbak, niat kayak gitu. Kan niat itu level-levelan Mbak. Makanya kalau kita membaca misalnya di Naswaiful Ibad ya, di sarahnya bukan di nasihat-nasihatnya. Itu niat itu levelnya 3. Ikhlas semua ini sudah. Yang level paling bawah itu orang beribadah. Ibadah apa saja, bisa ibadah secara formal, bisa ibadah non formal kayak bekerja, kayak itu ingin dibales Allah di dunia. Ya Allah, saya sholat misalnya, semoga rezeki saya lancar. Itu ikhlas ya. Tetapi ikhlasnya medali perunggu. Ya ikhlas tetapi medali perunggu. Itu level yang bawah. Tapi tidak bisa disebut tidak ikhlas karena dia mintanya ke Allah. Kan bagus juga gitu. Ya. Terus yang kedua yaitu ikhlas nomor 2. Dia beribadah ingin dibales di akhirat. Nah, kalau tadi kan baca surat Waqiah biar kaya, baca surat ini itu ikhlas ya, tetapi medali perunggu. Ya, belum murni semurni-murninya, belum, tetapi jangan disebut salah. Jangan disebut tidak ikhlas, itu ikhlas. Yang kedua, kita beribadah, ngaji macam-macam ingin dijauhkan dari neraka, diberi nikmat surga. Itu juga ikhlas. Tetapi medali perak. Yang paling puncak adalah keikhlasan yang murni, yang qul huwallahu ahad. Yang murni ikhlas, mukhlishina lahuddina hunafa. Itu siapa? Yaitu orang yang ibadah yang dicari Allah. Nah, 3-tiganya itu baik. Yang paling puncak tentu ini. Nah, itu perjalanan. Dan saya selalu bilang, kita nggak mungkin bisa sampai di puncak kalau nggak ditolong Allah. Nah, itu caranya, makanya begini, yang ingin mempraktekkan zikir nafas nih, sudah praktek, sudah beli buku, lalu sudah praktek. Saya hanya mensyaratkan itu. Hanya mensyaratkan teman-teman melakukan praktek niatnya apa. Misalnya nanti masih ada misalnya ya, Ustadz saya ini punya darah tinggi. Kan ada apa? Kemarin itu ada yang testimoni ya, dia pernah darah tinggi lalu dia melakukan zikir nafas membaik gini. Lalu kan mungkin teman-teman agak tergoda ya, tergoda melakukan zikir nafas biar saya sehat gitu. Ya kalau memang muncul gitu nggak apa-apa juga. Itu kan nggak nyakitin orang. Yang saya nggak boleh itu sampean zikir nafas ingin lebih dari orang. Misalnya gini, aku zikir nafas biar kaya. Kalau aku kaya, nanti mantanku menyesal kenapa nggak milih aku. Itu berarti zikir nafas niatnya elek untuk membuat orang lain menyesal. Misalnya aku tak zikir nafas biar karirku di kantor bagus, biar nanti aku terus sombong gitu loh Kak. Nanti kalau aku di kantor bagus kan semua orang menghormatiku. Berarti kamu itu begitu ingin mengalahkan orang. Nah, itu saya nggak ridho kalau kayak gitu. Ya nggak ikhlas kalau kayak gitu ya. Jadi niatnya aja ngono. Ya niat zikir nafas itu niatnya ya telu mau lah. Nek ora iso
apa nek ora iso ikhlas betul krana Allah ya minimal di nomor 2. Nek ora iso meneh ya sing nomor 3 apa-apa. Jadi misalnya saya ditanya, Ustaz, kan banyak itu WA saya, WA ke admin Tas Indonesia itu. Ustaz, saya kok zikir nafas kok masih ingin gini, ingin itu, ingin ini, enggak apa-apa. Memang misah ngono, kan diakui saja. Saya zikir nafas biar sakit saya sembuh, saya zikir nafas biar rezeki saya lancar. Tetapi ingat Kak Berlian ya, kalau niatmu itu kamu siap-siap tidak terkabulkan. Karena sifat dari materi itu kadang-kadang iya, kadang-kadang ora. Ayo tang siap. Saya nggak akan mengatakan begini Kak Berlian. Yang membaca mempraktekkan zikir nafas sakitnya pasti sembuh. Enggak. Loh, memang zikir nafas itu Allah. Enggak, saya nggak bilang begitu. Nah, jadi jangan sampai nanti orang merasa, wow, kalau zikir nafas ternyata nggak berhasil. Kalau memang tujuannya selain Allah, kalau tujuannya material, itu selalu begitu kan. Kadang-kadang hasil, kadang-kadang nggak hasil. Dan itu, nah, ketika hasil itu muncul, kadang-kadang hasil, kadang-kadang ora. Yang paling penting sebenarnya kan bukan hasilnya. Pada saat hasil, pelajaran apa yang bisa kita petik. Pada saat tidak berhasil, pelajaran apa yang bisa kita petik. Itu ya. Jadi kenapa saya sebut ini Kak ya. Jadi zikir nafas ini dapat diterapkan oleh siapa saja. Nah itu bisa dikasih bunderan, dikasih syaratnya niatnya baik. Niat baik itu gimana Ustadz? Niat untuk tidak berniat menyakiti orang lain, dah gitu. Wah itu kan nganu Ustadz masih selain Allah, iya tapi lumayan daripada yang niatnya lain orang gitu. Ya gitu ya. Mari kita lanjutkan. Mulai dari teknik dasar untuk pemula. Oh, jadi mulai dari dasar lah. Yang ingin menenangkan pikiran, loh, jadi dari level itu namanya zikir nafas jajadiyah tuh kan. Jadi kan kita ini kan sudah sering ya Kak Berlian ya ngajari orang zikir nafas. Kak Berlian kan sering ikut saya waktu ngajarin jamaah-jamaah zikir nafas. Yang kita ajarkan ke jamaah-jamaah yang secara umum itu kan zikir nafas jajadiyah ini kan. Ini zikir nafas yang apa namanya tidak membutuhkan penghayatan makna terlalu dalam. Kalau dia melakukan itu manfaatnya adalah gitu. Menghayati, menyadari nafas itu kan sudah enak tanpa harus apa namanya menghayati makna dari kehidupan misalnya, nggak harus sampai sedalam itu ya. Jadi yang diajarkan di buku ini dari level teknik dasar untuk pemula yang ingin menenangkan pikiran hingga level-level lanjutan yang membawa pada pengalaman kesadaran yang lebih tinggi. Sampai ke zikir nafas nafsiyah, sampai ke zikir nafas kolbiyah, sampai ke zikir nafas fana. Tentu itu membutuhkan landasan teori dulu kalau itu kan. Dan itu tidak mudah. Memahami di pikirannya tidak mudah. Ya, memahami di pikiran karena apalagi zikir nafas ruhiyah dan zikir nafas fana. Zikir nafas ruhiyah dan zikir nafas fana itu sudah melampaui ruang dan waktu. Kalau sudah melampaui ruang dan waktu tidak bisa dijelaskan dengan logika pikiran. Kan dia melampaui pikiran. Pikiran tidak bisa menjelaskan sesuatu yang di luar ruang dan waktu, nggak bisa menjelaskan. Pikiran hanya, makanya puncak dari pikiran itu begini Kak. Kesimpulan dari pikiran adalah ada hal yang nggak bisa saya pahami. Nah itu puncak dari pikiran, itu puncak intelektualitas. Maka kalau Kak Berlian baca ya, saya kan banyak baca biografi orang-orang hebat lah yang dapat Nobel dapat gini-gini, seneng dari yang Nobel itu kan ya neng dunyo atau cerita para wali cerita gitu kan saya sering ya baca gitu. Itu hampir semua mengatakan bahwa kita tidak bisa memahami semua hal. Itu. Iya, dan orang menerima nggak bisa paham, saya siap ya Allah untuk tidak paham. Step by step. Iya, nanti step by step. Kalau orang sudah merasa, oh aku tidak paham, tidak masalah ya Allah, itu dia tenang nggak? Makanya alladzina yu'minuna bil ghaibi itu orang beriman itu dia tenang di dalam ketidaktahuan. Nah, kan kalau dimaknani kan orang-orang yang beriman kepada kegaiban. Salah satu kegaiban itu ketidaktahuan itu Kak. Misalnya Kak Berlian, jodohnya siapa kan nggak tahu. Atau kalau ngiro-ngiro kan tahu ya, ya kan cuma kira-kira. Tapi betul nggak itu jodoh? Nah, di dalam ketidaktahuan itu Mbak Berlian bisa damai nggak? Kalau Mbak Berlian bisa damai di dalam ketidaktahuan itu berarti termasuk alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi orang itu kan pengennya tahu semua Kak. Pengen pasti Mas. Wah, misalnya ada calon nih. Mbak Berlian misalnya ada mas-mas mendekati Mbak Berlian. Mbak Berlian juga merasa sudah cocok, sudah pendekatan. Lalu Mbak Berlian kan pengen, nah biasanya kan pengen kepastiannya gimana sih gitu.
Lah, ternyata Masnya juga belum berani memberi kepastian. Mbak Berlian berani, bisa nggak siap memaklumi itu? Kan dia belum yakin juga. Nah, cuma kadang-kadang karena kita itu ngotot dan kepengen kepastian, justru kita menderita. Nah, makanya orang beriman itu orang yang siap tidak tahu, siap untuk tidak tahu gitu kan. Atau siap untuk berada di dalam dimensi ketidaktahuan. Dan memang itu ego kita itu, memori kita, pikiran kita, intelektual kita itu nggak bisa menjangkau semua hal. Nah, coba apa yang Mbak Berlian pahami tentang diri kita? Nggak bisa paham apa-apa. Misalnya kalau saya ya, apa yang saya pahami tentang jantung saya? Walaupun saya ini latar belakang kedokteran, saya paham fisiknya, tetapi di dalam jantung, setiap sel, atom, molekul di dalam sel, nggak paham saya. Saya hanya paham bahwa jantung itu gedene sakmene, punya 4 ruang, lalu dia berdetuk gitu. Tapi saya nggak pernah paham mengapa dia bisa berdetak. Saya nggak bisa paham kenapa sel-selnya bisa hidup di dalam. Saya nggak bisa paham ada listrik di situ. Nggak bisa paham. Banyak nggak bisa kita paham. Makanya bersedialah hidup di dalam ketidaktahuan gitu. Itulah Kak. Nah, pembaca akan dibimbing untuk memahami bagaimana mengintegrasi itu memadukan zikir nafas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti gini loh. Zikir nafas itu dilakukan idealnya berapa lama ya Ustadz? Setiap saat. Mangger yang bekan ya zikir nafas itu harusnya, itu idealnya. Pembaca akan dibimbing untuk memahami bagaimana mengintegrasikan zikir nafas dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di tengah hiruk pikuk kegaduhan, hingga mencapai kondisi yang digambarkan dalam ungkapan. Nah, ini ungkapan saya Kak ya. Ini saya tulis, zikir nafas itu akan membawa kita begini. Jika sunyi, heninglah di dalam kesunyian. Jika gaduh, heninglah di dalam kegaduhan. Jadi mau sunyi, mau gaduh, zikir nafas akan mengajak kita menikmati keheningan atau kefanaan. Atau kalau orang Jawa nyebutnya suwung, itu kan hanya bahasa. Menikmati suwung, menikmati hening, menikmati fana. Nah, itu sebenarnya, dan itu menikmatinya. Jadi jangan bayangkan gini ya. Jangan bayangkan gini Kak Berlian. Ya mungkin ini jauh ke depan ya. Alah Ustaz, zikir nafas jasadi aja masih kesusahan. Ya nggak apa-apa, kan penting tahu dulu. Yang penting memahami dulu. Jadi gini. Jangan duga Kak Berlian bahwa kefanaan, keheningan, suwung itu dilakukan pas Kak Berlian berada di dalam tempat yang sepi dok. Memang betul. Bagi banyak orang, suwung, fana, kenikmatan tertinggi ya, fenomena spiritual yang kenikmatan tertinggi itu mungkin banyak dirasakan kan di dalam tempat yang gelap, di dalam sepi, di dalam sunyi. Makanya kalau di dalam Islam itu, di dalam ritual kita itu kan ada tahajud. Tahajud itu kan soyo sepi, soyo ape. Jadi tahajud itu dilakukan semakin sepi tempatnya, semakin bagus. Karena memang manusia itu punya kecenderungan kalau di tempat sepi dia lebih mudah untuk merasakan keheningan. Nah, padahal, nah ini terus saya tarik ya, padahal merasakan keheningan suwung fana itu harus setiap saat. Harus setiap saat. Sehingga nanti Kak Berlian pas kuliah ya hening. Kak Berlian nanti pas masak, kalau sudah berkeluarga, pas masak, pas bekerja, ya hening. Selalu berada di dalam keheningan. Tapi jangan dimaknani keheningan itu keheningan fisik. Nah itu yang sering keliru. Orang memaknani hening itu hening fisik, hening psikologis. Enggak. Kalau fisik dan psikologis nggak bisa hening, nggak bisa berhenti. Nggak bisa. Jadi Mbak Berlian nggak mungkin tubuh berhenti itu. Loh kalau berhenti jantung leren terus ya? Meninggal. Jadi kalau hidup itu kan ada denyutan ya, kayak ombak di laut Kak, pasti ada. Nah, itu namanya hidup. Jadi jangan harap yang disebut diam, disebut hening, disebut suwung, disebut fana. Jangan kamu bayangkan bahwa yang hening, yang diam, yang suwung itu tubuh. Bahwa iya nanti kita melatih tubuh kita untuk lebih diam itu ya Kak, betul. Karena itu untuk nuntun namanya riyadhah ya. Tetapi sebenarnya yang suwung, yang kita maksud suwung itu bukan tubuh. Karena itu karena kalau yang diam tubuh lah gimana? Loh, tiap hari itu kita ini ya, misalnya ini di sini berdenyut, kita kedip. Ini nanti ada nelen itu, ada jantung berdenyut, terus semua bekerja, bergerak.
Dan psikologi juga sama, Kak. Dinamika emosi itu selalu ada. Dinamika emosi itu maksudnya marah, terus enggak, seneng, enggak, sedih. Itu namanya dinamika. Dan itu pasti berdinamika. Karena dinamika emosi terkait dengan hormon di tubuh. Makanya saya sering nyebutnya biopsikologis. Biologi mempengaruhi psikologi, psikologi mempengaruhi biologi. Contoh, Kak Brilian termasuk kalau mau main rodok emosinya berubah nggak? Banget. Nah, itu namanya biopsikologis, Kak. Jadi emosinya tidak bisa itu dikatakan itu fenomena spiritual. Itu fenomena biologi biasa. Jadi kalau Kak Brilian menjelang, biasanya marahnya menjelang ya. Nah, menjelang main Kak Brilian marah-marah nih, atau bukan marah lah, pokoknya emosinya nggak enak gitu ya. Itu bukan berarti Kak Brilian terus spiritualitasnya kurang, enggak. Karena itu biologis biasa. Makanya maaf ya, saya sering guyon dan guyon saya tapi maton lah. Maksudnya maton itu gini, Kak Brilian. Kalau kamu cuma pengen tenang, kamu ke psikiater aja disuntik obat penenang, kan tenang. Iya. Itu bukan, nggak ada hubungannya dengan spiritual, Kak. Nggak ada. Bahwa kita paling bagus tenang tanpa intervensi itu memang bagus banget. Tapi sebenarnya itu bukan fenomena spiritual. Jadi gini, tidak marah jangan disimpulkan dia spiritualis gitu loh, maksud saya itu. Ya karena itu tadi, bahwa dinamika emosi itu sangat berhubungan dengan biologis itu. Nah contohnya itu tadi, kalau kepengen ekstrim contohnya, sampean marah-marah moro nang psikiater, datang ke psikiater jaluk disuntik, langsung sampean tenang, nggak marah lagi. Atau kalau nanti suatu ketika nanti mungkin akan ada namanya teknologi ya. Ada orang nanti suplemen isinya melatonin. Melatonin itu kalau banyak di tubuh kita tenang, damai. Tapi itu tenangnya psikologis. Nah, itu. Jadi kalau kayak gitu namanya biopsikologis, bahwa kita nanti berlatih mengendalikan tubuh dan emosi tanpa intervensi dari luar itu ya. Makanya ada zikir nafas jasadiyah, ada zikir nafas kolbiyah. Tapi maksud saya jangan anggap itu sudah spiritual gitu loh. Yang spiritual itu nanti sebenarnya yang sudah zikir nafas nafsiyah, ruhiyah dan fana. Itu sudah mulai spiritual. Tapi kalau kolbiyah, dinamika emosi, marah, takut, cemas itu masih dinamika biopsikologis. Panduan, makanya nanti pada akhirnya, akhir dalam tanda petik ya. Kita niki bikin nafas tuh biar gimana tau Ustadz? Biar kita bisa hening di dalam kesunyian, bisa hening di dalam kegaduhan. Waktu gaduh ya kita hening. Jadi misalnya teman-teman di pasar nih, kerjanya di pasar, jualan, kan ada nggak pasar kalau pas pagi-pagi pas banyak kan namanya pasar kan pengennya rame tuh. Iya, nggak sepi kan. Kalau sepi ada di gua. Misalnya teman-teman nih jualan di pasar. Nah, kalau di pasar kan mesti gaduh kan. Nah, tapi bagaimana di dalam kegaduhan suara itu? Di dalam frekuensi hertz suara dari 20 hertz sampai 20.000 hertz itu, kita di dalam, walaupun ini kata-kata ini nggak tepat ya, di dalam relung hati yang paling dalam itu tetap hening gitu. Walaupun ini kata-kata ini tetap belum tepat, tapi ini yang saya temukan yang paling dekat paling dekat dengan apa yang saya maksud. Jadi di dalam lubuk hatimu yang paling dalam kamu tetap hening. Walaupun di dunia kacau, walaupun di orang-orang pada berteriak-teriak, membingungkan di dunia luar ya. Tetapi di dalam kegaduhan itu pun kita bisa hening. Di dalam kesunyian itu, kalau di dalam kesunyian memang, kalau latihan memang paling bagus ya pas sunyi kan. Nah kalau sunyi aja heningnya susah, gaduh itu makin agak. Nah itu ya, jadi saya kira gitu ya Kak Brilian. Jadi buku ini bermaksud ya, buku ini mengajak kita, puncaknya adalah di dalam puncak spiritual yang disebut zikir nafas fana. Nah, zikir nafas fana itu bisa, makanya di belakang kan itu hening suwung fana, kan itu yang kita, dan hening suwung fana bukan hanya terjadi pada saat kita di dalam kesunyian, bahkan di dalam kegaduhan pun kita bisa tetap hening. Saya kira itu Kak Brilian untuk hari ini. Sangat
sangat berarti banget buat saya, Bah. Oh ya. Ini pertama kali teman-teman saya berpodcast ngobrol bareng dengan Abah Mustamir, dan alhamdulillah banyak sekali insight-insight yang saya dapat. Mungkin itu saja yang bisa kami berdua sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.